Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sherly Nur Afiatin dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. A. Komunikasi daring sinkron atau serempak. 1. Pengertian komunikasi sinkron serempak. Komunikasi sinkron serempak adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. 2. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. 1. Text chat. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring, yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks pada orang lain yang sedang daring. Kemudian, orang yang dituju membalas pesan dengan teks, demikian seterusnya. Itulah proses terjadinya teks chatting. 2. Video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Juga disebut telepon video call. Video chatting dapat berupa interaksi point to point atau satu-satu seperti FaceTime dan Skype, atau interaksi multi point satu ke banyak atau banyak ke banyak seperti dalam Google Plus Hangout. Video chatting sering disalahartikan dengan video conference. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron. Kelebihan. Pertama, kecepatan transmisi yang kian laju karena pada sinkron tidak memakai bit lajuan setiap memberi paket data. Yang kedua, dilakukan secara real time yang berarti tidak ada waktu tunda di antara pengguna. 3. Dapat dilakukan secara massal. 4. Dapat melakukan grouping. 5. Kemungkinan untuk melakukan komunikasi visual. Kekurangan, tidak bisa mewakili emosi pengguna. Harus online untuk bisa berkomunikasi secara langsung, menggunakan lebih banyak kuota internet apalagi kalau melakukan video call. B. Komunikasi daring asinkron, tak serempak. 1. Pengertian komunikasi asinkron, tak serempak. Komunikasi asinkron tak serempak adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. 2. Contoh komunikasi asinkron tak serempak: email, forum, rekaman, simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. 3. Kelebihan dan kekurangan komunikasi asinkron. Kelebihan: tidak terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan resmi, tidak harus langsung membalas, tidak ada notifikasi terbaca di sang pengirim. Kekurangan: hanya mencangkup hal-hal penting dan spam. Fungsi komunikasi dalam jaringan. Beberapa fungsi dari komunikasi jaringan adalah: 1. Menyingkatkan waktu. Dengan adanya komunikasi dalam jaringan, maka proses komunikasi yang berlangsung bisa menjadi lebih singkat. Hal ini karena media komunikasi yang terjadi bisa memungkinkan penyampaian pesan secara cepat. Tentu saja ini akan menjadikan proses komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Fungsi-fungsi komunikasi menjadi lebih cepat untuk diterapkan. 2. Pengiriman data dalam jumlah besar. Data bisa dikirimkan dalam jumlah besar, menyebabkan proses pengiriman pesan tersebut menjadi lebih cepat. Pesan atau informasi juga tidak akan berubah bentuk. Simulasi digital saat ini sudah berkembang hingga end-to-end encryption, yakni proses enkripsi pesan dari pengirim kepada penerima pesan sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mencuri data tersebut. 3. Menghilangkan jarak. Jarak mungkin menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi. Namun, dengan adanya komunikasi dalam jaringan, maka jarak seakan hilang. Proses komunikasi menjadi lebih mudah dan juga efektif. Jarak semacam bukan hambatan lagi. Siapa saja bisa bertukar informasi melalui komunikasi dalam jaringan ini. 4. Memungkinkan komunikasi dalam skala besar. Selain beberapa fungsi dasar tersebut, ada fungsi komunikasi dalam jaringan simulasi digital yang memungkinkan proses komunikasi dalam skala besar. Ini artinya komunikasi bisa berlangsung dengan melibatkan beberapa orang sekaligus. Proses ini tentu saja membuat komunikasi menjadi lebih efektif sebab tidak perlu menggunakan media yang kompleks.
5. Pengungkapan emosional. Beberapa individu mungkin akan lebih nyaman ketika mengungkapkan apa yang dirasakannya tidak secara langsung. Komunikasi dalam jaringan termasuk bisa menjadi solusi terhadap ini. Seseorang bisa lebih bebas dalam mengungkapkan emosi dibandingkan ketika harus berbicara secara langsung. 6. Pengendali komunikasi. Jaringan simulasi digital bisa menjadi pengendali komunikasi itu sendiri. Ini artinya arus pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan akan sangat bergantung dengan bagaimana kualitas jaringan tersebut. Terdapat konsep pooling dalam jaringan komunikasi data yang merupakan salah satu bagian dari pengendali komunikasi. 7. Sarana motivasi. Sama halnya seperti pengungkapan emosional, komunikasi dalam jaringan ini juga bisa menjadi sarana motivasi yang efektif sebab penyampaian pesan bisa ditunjukkan langsung kepada target sebelum harus memukul rata informasi tersebut kepada semua orang. 8. Sarana evaluasi. Umpan balik atau evaluasi juga bisa disampaikan secara langsung pada seseorang melalui penerapan komunikasi daring simulasi digital tersebut. Ini juga akan membuat proses komunikasi yang berlangsung menjadi lebih cepat dan efektif. Demikian beragam fungsi dari komunikasi dalam jaringan simulasi digital yang bisa saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.